Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali guys dengan saya Pak Tiki dalam materi pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11. Sebelum kita masuk materi, jangan lupa Oke, kita langsung masuk materi. Materi kali ini kita akan membahas tentang Nusantara pasca keruntuhan VOC. Setelah pada bab-bab terdahulu kita belajar tentang VOC di Nusantara dengan sistem monopolinya. Langsung. Ketika Belanda berkuasa di Indonesia, ternyata di Eropa terjadi perubahan peta kekuatan yang besar. Karena apa? Di Eropa terjadi sebuah peristiwa yang disebut Revolusi Prancis, di mana muncullah sebuah atau seorang tokoh yang terkenal sekali, yaitu Napoleon Bonaparte. Tentunya kenal semua dengan Napoleon Bonaparte. Dalam Revolusi Prancis dikenal 3 slogan yang sangat terkenal, yaitu Liberté, Égalité, Fraternité, yang berarti kebebasan, keadilan, dan persaudaraan. Revolusi Prancis adalah sebuah pergerakan radikal sosial yang sangat berpengaruh bagi Eropa, bagi Prancis, dan bagi dunia. Dalam kekuatannya di Eropa, Napoleon Bonaparte menjadikan negara-negara lainnya selain Prancis menjadi target ekspansi. Tidak terkecuali Belanda menjadi target ekspansi Napoleon. Setelah adanya ekspansi Napoleon mendirikan negara yang disebut dengan pemerintahan Batav. Begitu juga dengan Belanda yang menjadi atau kedudukannya berada di bawah Napoleon, yaitu Indonesia juga menjadi bagian Napoleon. Akhirnya muncullah pemerintahan Batav di Indonesia dan Herman Willem Daendels menjadi bagian atau mengepalai Nusantara di bawah Napoleon. Herman Willem Daendels ketika di Nusantara menerapkan beberapa kebijakan, baik kebijakan dalam bidang pertahanan, bidang pemerintahan, bidang peradilan, dan bidang perekonomian. Penjelasannya sebagai berikut. Dalam bidang pertahanan, Daendels membangun benteng yang kuat, benteng pertahanan. Daendels juga membangun jalan yang panjang yang dari Jawa Barat sampai Jawa Timur yang terkenal dengan Jalan Anyer Panarukan. Daendels juga meningkatkan jumlah tentara sebagai persiapan apabila ada serangan dari Inggris. Dalam bidang pemerintahan, Daendels mencoba merubah adat istiadat, pembatasan kekuasaan pribumi dan bupati dijadikan sebagai pegawai negeri. Nah, dengan harapan Daendels akan mengontrol penguasa-penguasa pribumi. Juga dibentuk Legiun Mangkunegara dan membagi Jawa dalam beberapa wilayah, dan Jawa Timur jadi prefektur. Dalam bidang peradilan, Daendels membentuk peradilan dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dalam pemerintahan Daendels, walaupun nanti Daendels sendiri melakukan korupsi yang besar. Dan keempat, Daendels melakukan intervensi terhadap penguasa pribumi, peningkatan pajak, dan penyerahan hasil bumi. 3 hal yang sangat memberatkan rakyat di Hindia Belanda. Oke guys, bisa diikuti. Saya lanjutkan. Dalam menjalankan kebijakan di Nusantara atau di Pulau Jawa, Daendels menjalankan kebijakan dengan sangat otoriter, dengan sangat keras, sehingga Daendels tidak hanya tidak disukai oleh rakyat, namun juga tidak disukai oleh rekan-rekannya.
tidak disukai sesama pejabat dari Belanda. Lalu dengan keadaan seperti ini, dengarkan informasi seperti ini, Napoleon mengganti Daendels diganti dengan Jan Willem Jansen, seorang tokoh yang sangat berbeda dengan Daendels. Kalau Daendels sangat keras sekali, namun Jan Willem Jansen cenderung soft, lemah lembut seperti itu. Dan nanti ini menjadi titik kelemahan dari Jan Willem Jansen. Dan kelemahan Jan Willem Jansen ini berpengaruhnya sangat luas. Kelemahan dari kekuatan Gubernur Jansen di Jawa akhirnya terbukti, yaitu ketika Jansen dengan segala powernya di Jawa mengalami kekalahan ketika berperang dengan Inggris, sehingga Inggris berhasil menguasai Jawa, dan akhirnya kekuatan Napoleon di Nusantara sudah hilang. Berakhirnya kekuatan Napoleon dengan Jansen ini nanti ditandai dengan adanya kapitulasi Tungtang atau perjanjian Tungtang. Adapun isian dari perjanjian Tungtang ini adalah Indonesia diserahkan ke Inggris. Yang kedua, tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan ketiga, utang Belanda tidak ditanggung Inggris. Negara boleh berpindah, tanah boleh berpindah, namun utang tetap utang, seperti itu. Dengan dikuasainya Nusantara oleh Inggris, lalu diutuslah gubernur dari Inggris yang kita kenal dengan nama Thomas Stamford Raffles atau terkenal dengan Raffles. Sama dengan Herman Willem Daendels, Raffles juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada di Nusantara. Di antaranya adalah penghapusan kerja rodi dan penyerahan wajib. Yang kedua, penghapusan golongan feodalis. Yang ketiga, mengangkat bupati menjadi pegawai negeri. Keempat adalah adanya pajak tanah kepada rakyat atau disebut landrent, seperti itu. Itulah kebijakan Raffles yang ada di Indonesia. Namun apa yang terjadi, guys? Ternyata terjadi perubahan lagi. Peta kekuatan di Jawa kembali berubah seperti itu. Berubah seperti apa? Karena Belanda berkuasa lagi atas Indonesia, seperti itu. Berkuasanya Belanda atas Indonesia lagi ditandai oleh adanya Traktat London atau Perjanjian London, yang isinya antara lain adalah penyerahan kembali Nusantara dari Inggris ke Belanda dengan segala peraturan-peraturannya. Mungkin itu materi yang bisa kita bahas kali ini. Sekarang kita akan masuk ke slide tugas. Tugas yang pertama adalah apa yang membedakan kekuasaan di Indonesia pada masa VOC, Daendels, dan Raffles. Tugas yang kedua, tunjukkan kebijakan Daendels dan Raffles yang positif bagi rakyat di Nusantara. Tugas yang ketiga adalah sebutkan peninggalan Daendels dan Raffles yang masih bisa dilihat pada masa kini. Oke guys, tugasnya itu silakan boleh diupload pada Google Classroom. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, dalam penyampaian materi ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekali lagi, ada sebuah kata bijak dari seseorang yang mungkin kita kenal, sering nonton di televisi, itu Najwa Shihab. Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, cerita panjang yang berujung nasionalisme. Demikian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.